Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang tidak terputus kepada kita, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu dalam manasik haji pada hari ini. Dan insya Allah kita berdoa semuanya agar panjenengan semua nanti bisa berangkat dalam kondisi yang sehat dan pulang kembali dengan membawa predikat haji mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit dari kemarin yang terakhir berarti hari Tasyrik. Hari Tasyrik. Jadi hari Tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13. Sebelum kita masuk ke sana Bapak Ibu sekalian, jadi haji itu panjenengan menunggu bertahun-tahun itu hanya mencari tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13. Cuma mencari 6 hari ini. Kalau untuk umroh kapanpun bisa. Tapi haji itu antri untuk mendapatkan tanggal-tanggal ini. Maka ketika panjenengan semua diberi kesempatan tahun ini berangkat, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kita nggak tahu nanti apakah bisa ke sana lagi atau enggak untuk mencari 6 hari itu. Oleh karena itu, mulai dari sekarang persiapkan lahir dan batin, fisik, tenaga kita siapkan, dan juga dana. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, apa yang kita belanjakan untuk membayar urusan-urusan haji ini, semuanya tergorong amal soleh dan nanti kita mendapatkan pahala yang besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, terakhir kita masuk di kotak nomor 7. Berarti terakhir kita masuk di kotak nomor 7. Nah, kotak nomor 7 ini adalah tanggal 11, 12, 13. Kalau panjenengan pulang 2 hari, jadi di sana itu hanya tanggal 11 dan 12, itu disebut nafar awal. Tapi kalau jenengan 3 hari di sana, itu disebut dengan nafar sani. Sehingga kalau yang 2 hari saja, melempar jumrohnya juga cuma 2 kali. Tapi untuk yang 3 hari, maka melempar jumrohnya juga 3 kali. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, kira-kira urutannya ketika nanti Yaumil Tasyrik, hari Tasyrik itu adalah kira-kira jam 4 kita sholat subuh. Kemudian sekitar jam 12.30. Tadi barusan kita lihat jam 12.15 itu baru azan. 12.15 baru azan. Di sana azan duhur. Nah, kemudian duhurnya itu kira-kira nanti sholatnya mungkin sekitar 15 menit kemudian. Nah, berarti kalau kita ngelempar rata-rata kira-kira nanti itu sekitar jam 12.30. Jadi 12.30 itu melempar jumratul ula, wusta,
Aqobah. Jumroh ula, wusto, Aqobah. Kemarin jumroh yang ada jalannya cukup jauh antara jumroh apa dan jumroh apa, Bu? Wusto dan Aqobah. Jadi yang ujung itu agak jauh jalannya. Jumroh ula dan wusto itu jaraknya dekat. Jumroh wusto dan Aqobah itu jaraknya lebih jauh. Nah, oleh karena itu nanti yang dilempar pada tanggal 11, 12, 13, tiga-tiganya dilempar. Tiga-tiganya dilempar. Masih ingat tata cara melemparnya? Melempar jumroh ula, 7 kali lemparan, setiap lemparan mengucapkan takbir, kemudian berdoa. Kemudian melempar jumroh wusto, 7 kali lemparan, setiap lemparan bertakbir, kemudian berdoa. Kemudian melempar jumroh Aqobah, 7 kali lemparan, setiap lemparan mengucapkan takbir, pulang tidak berdoa. Gitu nggih. Nanti diingat-ingat tata cara yang tanggal 11, 12, 13. Nah setelah itu kemudian kita sholat zuhur 2 rakaat. Karena di Mina itu sholatnya dikosor. Jadi sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian setelah sholat zuhur 2 rakaat baru sholat asar 2 rakaat. Jadi sholat asar 2 rakaat. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat, baru kemudian mabit bermalam. Nah bagi yang mau pulang, biasanya nanti setelah sholat duhur 2 rakaat langsung keluar dari Mina. Nah keluar dari Mina, nanti sholat asarnya sudah di Mekah. Ini yang mau nafar awal. Nah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, nanti panjenengan akan mendapatkan jadwal-jadwal lempar. Biasanya regu-regu itu dijadwalin lemparnya. Dan jadwalnya itu jam 8 pagi. Lempar itu jam 8 pagi, jam 9 pagi. Padahal dari hadisnya yang kita ketahui bahwa Rasul tidak melempar, melainkan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Berarti setelah waktu duhur. Nah jenengan nanti kalau di sana saya dioprak-oprak Bu. Dioprak-oprak. Ayo melempar. Ulo mengkemawon gitu. Itu harus harus tahan itu. Harus tahan. Karena kalau enggak nanti ayo melempar. Disuruh melempar terus itu. Ya. Dan nanti sama teman-temannya itu ayo melempar. Engko renek kancane nanti kalau ngelempar siang gitu. Nah kalau kita sudah paham nanti kita berjalan sendiri pun atau bersama 2 orang, 3 orang nanti kita bisa melakukan ini. Gitu nggih, kira-kira seperti ini. Maka setelah itu selesailah manasik haji dan nanti tinggal kita melaksanakan tawaf dan sa'i ifadah. Kalau tawaf sa'i ifadahnya bisa tanggal 10 sudah langsung selesai haji. Kalau tawaf ifadahnya bisa tanggal 11, selesai. Tapi kalau belum tawaf dan sa'i ifadah, maka nanti masih belum tahalul sani. Jadi masih belum boleh berhubungan suami istri. Gitu nggih. Jadi ini rangkaian dari manasik haji. Maka selesai hajinya, nanti tinggal pemulangan. Sebelum pemulangan nanti tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Nah bedanya dengan tawaf yang lain, kalau di tawaf wada ini tidak ada sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi kalau sholat tawaf sunnah kan setelah tawaf 7 putaran, kemudian sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau tawaf wada ini tidak sholat. Karena kita diminta tempat terakhir sebelum kamu pergi itu adalah di Ka'bah, di Baitullah. Berarti begitu tawaf selesai langsung pulang, tidak sholat 2 rakaat. Ini bedanya dengan yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Monggo silakan. Itu
kan kalau lempar jamaratnya dijadwalkan pagi, kalau seumpamanya dijadwalkan malam Ustaz. Kalau menghasilkan sampai malam gitu ya, sampai malam. Jadwalnya kalau dulu pengalaman saya, jadwalnya itu pagi sekitar jam 2 pagi gitu Ustaz. Itu hukumnya gimana Ustaz? Itu yang hari apa? Hari saat pertama, hari pertama. Akobah. Berarti pertama, tanggal 10. kedua, ketiga. Jam 2 pagi semua? Iya, malam-malam. Oke, baik. Jadi jam 2 pagi kira-kira nanti kalau misalkan jumroh akobah. Jumroh akobah itu dilemparnya yang paling afdol adalah waktu duha ketika tanggal 10 Dzulhijjah. Nah malam sebelumnya jam 12 malam ketika bulan telah tenggelam, Rasul dimintai izin untuk meninggalkan Musdalifah bagi wanita, anak-anak kecil, dan orang yang lemah. Orang lemah itu mungkin ada sakit dan lain-lain itu. Ini orang lemah gitu ya. Nah, mereka diizinkan keluar dari Musdalifah. Tapi Rasulullah SAW berpesan. Tapi ada pesannya. Ingat pesannya bahwa jangan melempar jumroh akobah sebelum terbit matahari. Jangan melempar jumroh akobah sebelum terbit matahari. Terbit matahari itu berarti sholat subuh waktunya sudah habis. Subuh itu fajar itu semburat jingga yang ada di timur. Nah kalau terbit itu sudah kelihatan mataharinya. Nah maka dilarang melempar sebelum terbit matahari. Maka kalau ada jam 2, dijadwalkan jam 2 sudah ngelempar jumroh, jumrohnya memang kosong, nggak ada orang di situ. Jam 2 pagi besoknya. Berarti kita tahalul kemarin harus melakukan 2 dari 3. Apa itu? Pertama melempar jumroh akobah, kedua bercukur, kemudian yang ketiga menyembelih. Nah yang menyembelih biasanya kalau pakai bank, yang menyembelih bank atau yang menyembelih pemerintah Saudi Arabia, kita belum tahu kapan disembelih, udah disembelih atau belum ini. Udah disembelih atau belum. Nah kemudian kalau kita ngelemparnya jam 2 pagi berikutnya, berarti masih ragu-ragu tahalulnya. Berarti setelah cukur rambut, itu masih belum boleh membuka ihram. Ya, ihram itu harus sudah melakukan 2 dari yang 3. Melakukan 2 dari yang 3. Nah menyembelihnya kan kita masih ragu-ragu, sudah disembelih atau belum. Apalagi kalau sudah jelas Muhammadiyah kayaknya tanggal 13 gitu ya. Nyembelihnya tinggal rada mepet banget ini. Nyembelihnya tanggal 13. Maka kalau menyembelihnya tanggal 13 berarti yang pasti harus melakukan 2 ini. Yakni melempar jumroh, akobah, dan bercukur. Nah berarti kalau dia pakai ke sana, lewat sampai sana. Tapi kalau lewat sampai jam 2 pagi berikutnya itu kelewatan Pak. Karena nanti ada ulama yang mengatakan pergantian hari itu sudah masuk dengan jam 12 malam lewat atau terbenamnya matahari. Itu sudah masuk tanggal 11 berarti. Nah jangan sampai ngelemparnya itu juga lewat tanggal 11. Jadi bukan tanggal 10, harusnya ngelempar jumroh akobah itu di tanggal 10. Harusnya ngelempar jumroh akobah itu di tanggal 10. Itu kalau jenengan mau nanti ba'da duhur saja, kalau tanggal 10, itu sudah kosong itu. Sudah longgar itu, kalau mau nyari longgar ya. Kalau nyari longgar itu sudah longgar. Maka pakai itu, sehingga nanti begitu kita sudah lempar jumroh akobah,
sudah mencukur boleh ngelepas ihram. Berarti kita sudah tahallul awal. Tapi kalau belum lempar, walaupun kita sudah cukur, tapi belum lempar, itu masih belum lepas ihram. Karena kita masih ragu-ragu ini, yang nyembelihnya itu sudah disembelih atau belum ini. Kecuali kalau jenengan sudah nyembelih, bawa kambing sendiri, sembelih sendiri, cukur, nah sudah boleh lepas. Gitu nggih? Ini masalah tahallul nanti. Nah kemudian kalau di sebelumnya jelas nggak boleh. Sebelum terbit matahari kecuali wanita. Kecuali wanita. Jadi kalau wanita jam 2 pagi lempar boleh nggak? Boleh sah. Maka dulu kemarin saya waktu haji pertama kali karena tidak paham ilmunya. Yang benar hanya ibu-ibu. Yang benar hanya ibu-ibu. Karena yang laki-laki satu rombongan saya itu ngelemparnya sebelum subuh. Ngelemparnya sebelum subuh. Jadi begitu pulang dari Musdalifah, dan di Musdalifah itu saya termasuk ketua rombongan sing rada pecicilan begitu. Jadi rombongan saya 45 itu begitu sampai di Musdalifah, saya sudah langsung masuk di pintu keluar. Jadi saya sudah standby di pintu keluar. Bayangan saya tuh, wah ini bagus ini strateginya. Padahal salah semua. Padahal sunnahnya adalah kita di situ tidur sampai pagi. Tapi ya memang gak punya ilmu Bapak sekalian. Saya waktu tahun 2004 itu bekalnya hanya manasik di IPHI seminggu sekali itu. Dan gak runtut pelajarannya. Maka saya menyelenggarakan ini itu biar maksudnya runtut dari awal sampai akhir itu. Karena kadang yang satu yang ceramah Bapak ini, yang berikutnya yang ceramah Bapak itu lagi. Sebenarnya, enggak ada nyambung-nyambungnya gitu. Nah, enggak ada nyambung-nyambungnya Pak. Silabus juga enggak ada. Silabusnya enggak ada. Sehingga kadang-kadang ngomong tawaf, besok ngomong tawaf lagi. 2 versi gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka sehingga saya salah. Sampai di situ saya salah. Saya baru mengerti tentang manasik itu ketika di sana. Saya ketemu dengan orang-orang dari Aceh. Kemudian diskusi manasik. Nah ternyata beda semua ternyata. Oh begitu. Nah maka waktu tahun 2004 dulu yang benar hanya ibu-ibu. Yang benar hanya ibu-ibu. Karena yang bapak-bapak itu ngelemparnya semua di sebelum subuh. Dan itu kita merasa benar. Dan saya merasa lebih bangga. Oh saya lebih berhasil membawa jamaah. Waktu itu saya jamaahnya 45 yang pakai kursi roda 2. Yang pakai kursi roda 2. Dan saya setelah lempar masih jalan kaki setelah subuh itu Bu. Setelah jalan kaki melewati jalan seng itu, jalan kaki kita. Itu masih dapat sholat Idul Adha saya di Mekah. Jadi di Masjidil Haram itu ada sholat Idul Adha. Saya masih dapat Bu sholat Idul Adha. Rumangsane saya itu prestasi. Rumangsane saya, oh prestasi. Sing liyane enggak iso sholat Idul Adha, aku iso sholat Idul Adha kok di sini. Rumangsane prestasi. Padahal keliru semuanya. Padahal keliru semuanya. Karena sunnahnya adalah tidur sampai pagi di Musdalifah. Sebelum terbit matahari berangkat ke Mina, lempar jumroh akobahnya itu pas duha. Nah itu, kir ini nggih. Jadi ini paham. Hukumnya kembali kepada rukun, wajib, dan sunnahnya. Kalau yang ditinggalkannya adalah sunnah-sunnah, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau melempar dan melempar ini walau ta'ala alam, karena ada yang mengatakan wajib, maka ya menjadi tidak sempurna. Menjadi tidak sempurna. Terutama di waktu-waktunya. Kalau dulu karena darurat, keadaan darurat, maka beberapa ulama membolehkan. Tetapi kalau sekarang itu kondisinya ngelemparnya tembok yang
sekian panjang itu, maka padat pun kita masih bisa mencari sela-selanya. Gitu nggih. Jadi ini perhatikan benar waktu-waktunya, termasuk waktu sembelihnya. Karena kalau nanti yang tanggal 13 itu nanti ada kegagalan nyembelih di tanggal 13, maka hati-hati terhadap tahallulnya. Hati-hati terhadap tahallulnya. Berarti nanti kalau sampai tanggal 13 belum disembelih, maka kita harus membayar kafarat. Di antara kafaratnya adalah puasa 3 hari di sana, kemudian puasa 7 hari di Indonesia. Itu di antara kafaratnya seperti itu. Ini kalau proses penyembelihannya. Jadi nanti yang menyembelih tanggal 13, pastikan Pak tenan sudah disembelih belum? Karena ini berkaitan dengan tahallul. Nah kalau sebelum menyembelih, tapi jenengan sudah tawaf ifadah, tapi belum menyembelih, tetap belum bisa tahallul sani. Jadi masih belum dianggap sebagai jenengan sudah bertahallul sani, sudah boleh berhubungan suami istri. Jadi itu masih nyangkut tahallulnya. Maka ini yang perlu diperhatikan. Maka daripada kita agak kesulitan, nanti cari jalan-jalan yang aman saja. Kalau saya menyarankan nanti penyembelihan hadyu itu ikut pemerintah Saudi Arabia, tapi biasanya agak mahal, Bu. Jadi mungkin berapa ratus rial gitu. Kalau nanti yang ikut swasta-swasta itu hanya 350, terus berapa sampai 400 rial gitu. Tapi yang dari bank itu, yang kita kalau membayar di bank Ar-Roji, itu di bank itu kemungkinan agak mahal, sekitar 500 atau 600 gitu. Karena di situ sudah masuk harga hewan, kemudian harga penyembelian, harga freezer. Harga freezer itu daging itu dimasukkan pendingin gitu, sama harga pendistribusian. Karena kemungkinan didistribusikan ke daerah Afrika. Jadi itu sudah include dari yang berkorban. Ikut yang berkorban. Tapi kalau nanti di yang swasta itu wallahu ta'ala alam bisawab nanti. Karena saya tidak pernah pakai swasta setelah tahun 2004 kemarin. Dan 2004 itu penyembelihan saya juga salah. Karena menyembelihnya langsung setelah umroh selesai. Jadi biasanya begitu umroh selesai, terus kemudian ada tawaran-tawaran dam, kemudian disembelihnya di pasar itu sebelum tanggal 8 Dzulhijjah bahkan. Berarti itu bukan sembelihan. Itu bukan sembelihan, karena sembelihan itu harus tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi alhamdulillah saya bisa memperbaiki tahun 2009. Jadi setelah 2004, kemudian banyak kesalahan-kesalahan, saya diberi kesempatan untuk datang lagi tahun 2009. Alhamdulillah kita sempurnakan. Ini Bapak Ibu sekalian. Itu nggih diantara melempar waktu-waktu melempar. Nah kalau yang tanggal 11, 12, 13, kalau kita mau ambil longgar, sebenarnya setelah asar itu sudah longgar. Jumroh itu setelah asar longgar. Tapi kalau itu pun masih dipandang padat, kalau jenengan melemparnya maghrib, itu enggak apa-apa. Karena itu masih di wilayah Mina. Karena kita harus mabit bermalam di Mina. Itu nggih, itu masih boleh. Jadi daripada jenengan sama-sama longgarnya, daripada jenengan lempar jam 8 pagi, tetapi itu menyelisihi dari sunnah Rasulullah SAW, mending jenengan ngelemparnya nanti jam 5 sore atau jam 4 sore. Pak, saya nanti ngelemparnya habis asar. Kula mboten ngelempar jam pagi. Itu bukan waktu afdol kok, itu bukan waktu afdol. Nah, nanti kalau sudah hari 13, jenengan mau lempar pas jam 12, ambil waktu afdol, silahkan. Karena biasanya tanggal 13 itu udah sepi.
Tanggal 13 itu orang sudah pergi semua, Bu. Orang sudah pergi semua, Masya Allah. Jadi tinggal sedikit yang di Mina. Padahal ketika di Indonesia dulu kalau manasik ditanya, Bu, jenengan mau melakukan yang rukun-rukun? Ya rukun-rukunnya. Wajib-wajibnya? Wajib-wajibnya. Sunah-sunahnya? Sunah-sunahnya. Tapi begitu disampai sana lupa. Bahwa tanggal 13 itu adalah sunnah. Tapi ya ditinggal, wes aku neng kene wes suwi mas telung dino neng tendo wis ora penak, aku mending neng hotel. Nah, ya, seperti itu. Gitu nggih? Ini diantara apa namanya ujian-ujiannya bagi jamaah haji. Jangan dikira jamaah haji tidak ada ujian. Karena ujiannya justru malah semakin besar. Ujiannya semakin besar. Maka kesabaran kita juga harus semakin ditingkatkan. Baik, ini oke, silakan Bu, monggo. Terima kasih Us. Ini pengalaman teman tahun 2022. Oh, tahun lalu. Iya, lah itu kami kan tanya-tanya, sharing-sharing. Lah itu nanti pas lempar jumroh itu saya kan tanya, jenengan ambil nafar awal atau nafar sani? Teman saya kebetulan ambilnya nafar sani. Nanti ambil nafar awal maupun nafar sani itu sama-sama ada ujiannya gitu. Kalau yang nafar awal itu ujiannya itu jam 9 itu sudah sudah disuruh dioprak-oprak, udah disuruh lempar jumroh karena habis itu kan dari maktabnya. Kemudian jam 9 itu sudah dioprak-oprak suruh lempar jumroh yang nafar awal. Kemudian yang nafar sani juga gitu. Yang nafar sani nanti pas tanggal 13 itu jam 9 pagi sudah disuruh ngelempar biar meninggalkan tendanya itu. Kemudian teman kami punya strategi. Dioyak kemudian pindah di musola. Habis pindah di musola, sana misal dioyak pindah ke sana. Pokoknya pindah-pindah gitu. Lah setelah itu sebelum duhur dia itu berangkat sampai di sana kebetulan belum duhur. Nunggu sebelum di Jamarot. Jadi sama nunggu setelah dengar adzan baru masuk. Lempar seperti itu ceritanya. Kemudian habis itu naik taksi. Seperti itu Us. Kita pasti nanti juga ada ujiannya. Gitu loh Us. Mungkin solusinya mungkin kita dari teman-teman biar seperti cerita sharing-sharing dari teman itu seperti itu ceritanya. Ya. Alhamdulillah itu termasuk yang sunnah Bu. Jadi yang dilakukan dengan nafar sani dan dia dioyak-oyak itu selalu dioyak-oyak Bu. Kenapa dioyak-oyak? Itu karena biar bisnya segera jemput dan segera pulang. Jadi maktab itu kan yang nanti tanggung jawab maktab itu. Bahwa kita dari tenda kemudian balik lagi ke hotel itu adalah tanggung jawab maktab. Kalau nanti segera lempar, segera pulang, bisnya segera balik. Nah, kami pun demikian. Kami pun dioyak-oyak. Tapi ketika itu kami mengatakan bahwa saya tidak melempar sebelum duhur, Pak. Jadi saya ini, apapun kejadiannya, kalau toh nanti saya itu setelah melempar nggak ada bis, saya naik taksi. Saya naik taksi. Gitu, semuanya gitu. Nah, ketika itu terjadi Bu, nafar sani, benar-benar nafar sani, kemudian kita nggak mau jam 9, tanggal 13 itu udah dioprak-oprak, kita nggak mau jam 9. Jam 9 nggak mau berangkat, kita tetap berangkatnya jam 12. Kemudian melempar. Setelah saya balik ke tenda itu masih ditunggu bisnya. Dan saya masih sholat duhur dulu. Saya jadi saya malah tak rodok suwe-suwe sekalian aja enggak apa-apa karena wis tanggung kan sudah itu. Nah, ternyata dimudahkan gitu, Nah, nanti jenengan niat saja seperti itu. Konsekuensi terburuknya itu adalah ketika nanti ditinggal bis,
saya naik taksi dewe enggak apa-apa. Itu, naik taksi dewe. Tapi kalau sudah dia niatkan begitu, kemungkinan itu masih ditunggu Bu, masih ada bis. Akhirnya saya rating maktab 61, saya itu maktabnya 61 Bu. Nanti maktab 61 itu dekat lereng itu, saya rating maktab 61 itu bintang 5. Karena di situ ada rating-ratingnya gitu. Saya, dulu sudah mulai pertama internet ada gitu kan. Nah itu karena untuk meratir bahwa penyelenggara di maktab 61 itu adalah bagus gitu. Jadi saya diantar, jadi tanggal 8 itu diantar dari Mekah ke tenda di Mina. Kemudian saya juga mbalelo lagi ketika mau ke Arafah, itu menunggu terbitnya matahari. Saya sebelum matahari terbit nggak mau ini, bisnya juga masih menunggu. Ternyata bisnya manut saya kalau saya ngotot gitu. Ternyata bisnya manut saya. Sehingga satu bis itu, wah alhamdulillah perjalanannya sesuai dengan sunnah. Kemudian nanti di Musdalifah. Di Musdalifah itu jangan dikira nggak ada ujian Bu. Di Musdalifah itu setelah jam 12 malam disuruh semua Bu, suruh. Tapi saya tidur aja. Wes pokoknya anggap saja nggak kerungu gitulah. Pokoknya nih tidur, tahu-tahu nanti bangun subuh. Apakah nggak ada bis? Ada Pak. Bisnya masih ada, masih siap di depan pintu itu. Dan malah nggak antri. Bayangkan kalau nanti antri jam 12, entuknya jam 4 pagi Pak. Antri mulai jam 12, antri berdiri gitu. Dapatnya bis jam 3 pagi, minimal jenengan 3 jam berdiri. Tapi kalau saya tidur, sholat subuh, sesuai dengan sunnah dan lain-lain, masih ada bis, ya kita tinggal ngikut naik bis. Kalau bisnya nggak ada, saya jalan kaki tinggal 4 kilo. Ke Mina itu jalan kaki tinggal 4 kilo. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka ini yang perlu manasik itu di sini. Yang perlu manasik itu di sini. Nah selanjutnya saya minta dari Google Map saja Mas, tapi yang citranya satelit, yang gambarnya dari satelit, biar nanti kita dapat. Bapak Ibu sekalian ini sudah malah deket Bu. Mesfalah itu tinggal jalan kaki. Mesfalah itu tinggal. Ini saya tak berdiri aja biar jenengan nanti bisa gampang. Oke, ini kalau ini di Minam. Nah di Mina. Jumroh di sini Bu. Jumroh di sini. Nah ini jumrohnya di situ. Ini gambar satelit ya. Jadi kalau dari gambar satelit itu benar-benar real ya terjadi. Ini jumroh apa? Ula, wusto, akobah. Ini kan jaraknya, ini ada apa namanya? Nah ini 5 lantai tadi. Ini 5 lantai. Ini jalur yang dari sana, kemudian ini jalur yang dari sini. Maktab belum tahu Bu, maktab berapa? Belum tahu ya? Maktabnya belum. Bisa di zoom out Mas. Di zoom out. Oke, stop sampai sini. Stop sampai sini. Bapak Ibu sekalian, slaughterhouse itu adalah tempat penyembelihan. Slaughterhouse itu tempat penyembelihan. Ini hewan-hewan hadyu itu disembelih semua di sini. Slaughterhouse namanya. Nah, yang di situ tadi itu adalah jumroh. Nah, ini gunung ini Bu. Jadi ini gunung ini, yang putih-putih ini tenda, yang putih-putih ini tenda. Nah, terowongannya Indonesia itu di sini nih. Karena Indonesia itu di daerah sini. Daerah sini. Terus kemudian ini tuh yang di sini tuh maktab 61 ini. Coba di zoom gitu Mas. Zoom. Nah ini 57, 59, 61 itu di sini Bu. Nah di pojokan sini, paling pojok sini adalah nanti. Maktab 61. Dan sampai kapanpun ini enggak berubah.
Berarti jenengan nanti begitu ngomong dengan saya, maktab sekian, saya mau ke sini, rutenya mana Us? Oh, tak kirim aja WA, selesai tuh Bu. Kan online terus. Kan online terus. Online terus. Kemarin itu tahun 2022 kemarin. Pak saya di Mina ke maktab 14. Saya posisi di sini. Saya bisa ngetrace dari sini. Bapak ada posisi di sini. Maju sedikit kemudian belok kanan perapatan. Oh belok kanan Pak, nggih, belok kanan masuk. Nah sebelah situ ke pintu apa namanya? Tendanya masuk situ. Oh nggih, leres Pak, leres loh. Gitu. Lah WA call pokoknya sampean masih punya paketan apa? Paketan internetnya jenengan masih punya. Kalau saya di sini kan internetnya bebas ini. Jenengan kan paket internetnya masih aktif. Nah, di sini ini yang maktab 61 tadi. Nah, ini maktab 61. Nah, ini jalan gede, Bu. Ini jalan raya besar. Nah, ini maktab 29. Terus turun ke bawah ke bawah sini. Nah, di sini sekitar 14, 12, nih 47. Maktab 45. Nah, terus ke bawah Mas di zoom. Oke. Nah, masjidnya itu di sini, Bu. Nah, ini masjid yang besar. Jadi, ini tenda-tenda di Muasim ini, tenda-tenda di Muasim masuk ke sini. Nanti jenengan apakah 14, 12 kalau maktabnya itu sekitar masjid ini. Maktabnya sekitar masjid. Jadi ngitungnya dari bawah. Nih, maktab 18 di sini. Ini maktab 11 dari Surabaya. Enggak tahu siapa yang nge-share kemarin. Jadi jenengan kan kalau ada seperti itu, share lokasi. Ustadz ini lokasi saya sekarang di sini. Kalau saya ke Jumroh lewatnya mana? Lah kan tinggal saya kirim. Selesai. Oh jenengan lagi di sini, nanti kasih ini. Oh maktab ada di sini. Gitu Bu. Jadi jenengan itu sudah di era yang dimudahkan oleh teknologi. Bayangkan tahun 2004 saya nggak punya kayak gini Bu. Saya harus nyari sendiri. Gitu nggih? Ini maktab-maktab belasan, 10, 11. Pak 14 Pak, 14 itu di sini masuk sini. Jangan belok kiri, kanan di situ, dekat masjid. Oh iya dekat masjid Pak. Nyampe saya di Indonesia, mereka di Mina. Dan mereka itu kadang-kadang ngebelnya sore Bu. Kalau ngebelnya sore itu kan saya di sini udah jam 10 malam. Waduh, saya jam 10 udah mau tidur. Pak, ini saya posisi di sini. Oh iya, sana sih jam 6 di sana. Kita jam 10 di sana masih maghrib. Gitu nggih. Oke, ini. Nah, di zoom out lagi Mas, Nah, dimasukkan ke sana lagi. Nah, kita ngelihatnya di sini aja, Bu. Nanti semuanya baik dari maktab 61, terus kemudian maktab ini, semuanya itu masuk ke tunnel ini Bu. Namanya pedestrian road tunnel 15. Berarti itu adalah pedestrian road itu adalah jalan khusus untuk pejalan kaki. Pedestrian itu untuk jalan kaki. Gitu nggih? Jadi nggak boleh ada kendaraan di situ. Persis seperti Car Free Day. Ya, persis seperti Car Free Day. Ini hanya untuk jalan kaki saja. Ini 2. Yang satu ini untuk jalan ke sana, yang ini satu untuk jalan ke sini. Ada panahnya kelihatan nih sedikit. Nah ini jalan masuk, enggak pedestrian. Jadi pedestrian ini jalan yang ke sana satu. Oke. Ini terowongan Pak. Ini terowongan ini. Kalau enggak diterowongi jenengan akan naik gunung terus turun lagi. Maka kalau di terowongan itu jadi lurus gitu. Enak sekali Masya Allah. Nikmat haji itu Pak. Jadi kalau perlu haji itu jangan cepat-cepat. Di sana yang lama aja. Nikmati. Oke di zoom in lagi, zoom out. Nah dari sini, ini kan jalannya ke sini. Masuk sini pedestrian tunnel. Masuk digeser ke sana Mas, digeser ke sana. Nah ini nanti ada percabangan ini. Ini percabangan terus lewati ini. Terus naik agak ke sana Mas terus. Nah terus masuk sana. Terus Jumroh Ula. Jadi ngikuti itu saja. Nanti ketemu dengan Jumrotul Ula.
langsung masuk ke jumroh ula yang di sini. Nah ini nih. Oke, enak nggih? Enak. Dan itu nanti sudah dipager-pageri itu. Kalau jenengan sudah satu jalur, tidak bisa lagi pindah ke jalan sebelah. Kalau dulu bisa. Silang kanan, silang kiri gitu bisa. Tapi kalau ini sudah diatur oleh pemerintah Saudi Arabia, kalau sudah masuk ke jalan itu, ya udah masuk jalan itu. Dan biasanya nanti ke lantai 2, lemparnya di lantai 2. Oke, di lantai jumrohnya itu di lantai 2. Kalau di lantai 2 terasa padat di sini, nanti zoom. Nah, kalau di sini terasa padat, jenengan keluar di sini, ini eskalator Bu. Jenengan mau ke lantai 3, lantai 4, semuanya tinggal naik eskalator yang ada di sini. Eskalator yang ada di sini. Oke, gitu nggih. Ini memang butuh orang yang makanya berdua, bertiga gitu itu enak di sana. Gitu nggih. Tapi kalau bawa rombongan 10 gitu, ya berat Pak. Bawa rombongan 10 berat. Oke, ada pertanyaan dari sini? Clear nggih? Jelas nggih? Ada yang kurang jelas, makanya kalau sudah ada ketemu maktabnya sekian gitu, langsung tak kirim rute-rutenya itu. Oh saya di dalam? Oh ya, monggo. Nanti maktab berapa? Nanti di Mekah, di Arafah saya kirim, di Musdalifah saya kirim. Jadi kalau jenengan nanti kira-kira, waduh maktabe 14 itu, nanti saya di Arafahnya di mana ya? Tak kirim lokasinya maktab 14. Itu jalan 1, jalan 2, jalan 3. Kalau sana itu bukan jalan Ahmad Yani gitu, bukan. Tapi itu jalannya dinomerin. Jalan nomor 1, jalan nomor 2, jalan nomor 3 gitu. Ya, jalannya nomor 3. Gitu nggih? Sehingga nanti kalau misalkan, wah ini kalau ikut rombongan ini menyelisih sunnah ini nih. Oh saya melaku dewe nanti kalau numpak taksi turunnya di mana ya? Nah, sudah punya tujuan. Kalau ini sudah punya tujuan. Oke, sampai di sini clear? Sampai di sini clear? Nah sekarang minta tolong ini digeser Mas, di zoom out. Di zoom out. Nah stop sampai sini. Stop. Nah. Mina, jumroh tadi ini ya. Nah setelah jumroh, maka jenengan akan keluar di sini. Ini namanya Aziziyah. Nah ini Aziziyah. Nah hotel-hotel ini Pak, ini maktab Pak. Ini hotel-hotel ini ada maktabnya. Biasanya ada masuk di kita juga. Yang tinggalnya di Aziziyah. Yang tinggalnya di Aziziyah nanti di sini. Ini terowongan lagi Pak. Dan terowongan ini menuju ke Masjidil Haram. Ya udah. Nah terowongan ini terus maju ke Masjidil Haram. Nanti masuknya di sini. Ini terminalnya. Ini terminalnya. Mana ya? Nah ini terminalnya ini. Ini terminalnya. Begitu di terminal ini base parking di sini. Base parking area. Jenengan tinggal jalan ke sini, ini sudah sofa. Ini sudah sofa. Sofa, kemudian di sana marwah. Ini sudah sofa, marwah. Kemudian Ka'bahnya di sini. Ka'bahnya di sini. Ini bisa di zoom paling in berapa Mas? Nah kelihatan kan? Ini apa Bu? Nah Hijr Ismail jelas. Ini Hijr Ismail berarti ini apa ini? Kalau ini, oh pinter. Belum tak tanya udah jawab berarti pinter banget. Berarti ini Hajar Aswad. Zoom out Mas. Hajar Aswad berarti lulusnya mana ini? Sofa. Hajar Aswad berarti lulusnya sofa. Berarti kalau jenengan sudah di zoom out lagi Mas. Nah berarti jenengan udah di sini. Di base parking area ini. Tinggal masuk di sini. Udah sofa. Ini sudah lungkur Hajar Aswad. Enak sekali. Enak sekali. Enak sekali. Ini sebenarnya manasiknya lek dawa gitu. Sambil tak tanyain satu-satu itu di sana nanti iso yakin gitu. Jadi jamaah haji itu ya enggak ngertine ning situ tok gitu, tapi keliling-keliling mana gitu ya. Oke, di zoom out lagi Mas. Di zoom out lagi. Agak ke sini ke senternya di Ka'bah, senternya di sini.
Digeser ke sini. Nah, sedikit lagi, di zoom out sedikit lagi, di zoom out sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Sedikit lagi. Zoom in, zoom in. Ditarik ke atas. Inilah misfalah Bapak Ibu sekalian. Mana yang tadi, siapa yang maktabnya di misfalah? Nah, Sragen, misfalah. Kira-kira sekitar ini. Kira-kira sekitar ini. Mas, bisa dirutekan dari misfalah ke Masjidil Haram. Kira-kira berapa meter? Bayangan saya 800 meter sampai 1 kilo. Diklik nanti ada di sini. Jadi enak sekali kalau di misfalah. Jenengan bisa jalan-jalan. Tapi ada ujiannya di misfalah itu, Bu. Kanan kiri toko. Kanan kiri toko. Itu nanti kayaknya lebih banyak tawaf di toko daripada tawaf di Masjidil Haram. Oke, ini Oh ini mesfalah yang paling jauh ini, Bu. Ini mesfalah yang paling jauh 2,3 km ini paling jauh. Tapi kalau yang paling dekat, nah ini sampai mana itu? Wrong road. Nah ini Masjidil tinggal sini, Bu. Ini Masjidil Haram, masuknya lewat sini. Ini toko semua ini, Bu. Kanan kiri toko semua. Toko semua. Terus ini nanti ada lapangan parkir. Nah di sini biasanya banyak burung-burung merpati gitu. Burung merpati. Nah nanti masuk ke sini. Nah hotel-hotelnya itu ada di sini misfalah. Misfalah sampai flyover ini. Sampai flyover di bawah ini. Nah ini ada flyover. Nah ini masuk ke sana. Itu misfalah. Jadi kalau jenengan dapat di misfalah. Alhamdulillah nggak kemana-mana. Gitu nggih. Jadi nanti tinggal jenengan lihat hotelnya apa. Jalan kaki. Jalan kaki karena kalau sudah di zoom in Mas, di zoom out. Kalau nanti musimnya itu sudah musim haji, kendaraan terakhir itu di sini, Bu. Kendaraan terakhir itu udah di stop di situ. Jadi sekitar 3 kilo itu sudah harus jalan menuju ke Masjidil Haram. Jadi kalau jenengan naik taksi dari manapun, nanti turunnya ya masih di situ dan jalan lagi 3 kilo ke Masjidil Haram. Oke gitu nggih. Nanti memang akan tambah seru nanti kalau sudah tahu maktabnya dan sudah tahu nanti bisa merencanakan perjalanan dan lain-lain. Gitu nggih. Ini di Masjidil Haram. Ini di Masjidil Haram. Ini semuanya nanti orang-orang jualan semua, Bu. Nah biasanya kalau jenengan dapat dapat nasib yang baik gitu, di misfalah sebagian sini itu nanti akan deket ininya. Nah di sini nih, biasanya di sini Khalil Lot, di sini depannya adalah namanya Jalan Khalilul Ibrahim, jalan Nabi Ibrahim. Jadi di sana itu jalannya nabi-nabi. Ini jalan benar. Nah ini di sini nih Al-Oyan Royal, kemudian Aber Fadilah, macam-macam nih Bilal. Ini nama-nama hotelnya. Maka tinggal nanti misfalah hotelnya apa. Sebelum jenengan sampai di hotel itu, nanti saya sudah tahu tempatnya. Oh ternyata di sini. Gitu nggih. Ternyata teknologi enak ya Bu ya. Teknologi enak. Nah, oke, ada lagi? Yang dicoba sekarang di zoom out lagi Mas. Di zoom out terus. Nah. Ini Khof. Maka ini Masjid Khof, ini kemudian Jumrah Aqobah. Nah, ini sisa. Sisa itu daerah situ. Ada yang kemarin sisa? Kalau nanti sisa ada di situ ya. Shot aja sisa gitu Mas. SYI di shot dulu. Nah, sisa itu Mas.
Nah ini. Nah ini ya. Ini daerah sini ya, daerah sini. Nah ini jumroh di sini Bu, jumroh. Nah jumroh di sini. Jumroh di sini, jumroh akobah, ula, wusto, akobah. Kalau jenengan jalan lurus gini, ini sampai sisa. Dari kalau misalkan jenengan maktabnya di sini, daripada balik yang ke sini tadi, itu lebih dekat ke sisa. Ini sisa, kemudian ada Sulaimania, ada Jarwal, ada Hafair, ada Mirswalah. Nah, itu kelilingannya Masjidil Haram itu kira-kira yang dipakai untuk maktabnya sekitar di situ. Itu nggih. Jadi yang masih muda nanti keliling Pak ring 1, keliling ring 2 gitu. Jalan-jalan kapan lagi? Jalan-jalan di sana itu sekitar 30 berapa hari? 36 hari atau 34 hari jenengan di Mekah. Yang Masjidil Haram. Amalan utama adalah Masjidil Haram. Dan yang paling utama di Masjidil Haram yang dilakukan adalah tawaf. Karena tidak ada ibadah yang dilakukan di tempat lain, hanya dilakukan di Masjidil Haram, itu adalah tawaf. Itu enggak yang paling afdal. Jadi perbanyak tawaf di sana. Oke, ada pertanyaan? Nanti tinggal share aja di share aja di grup, nanti kira-kira mana, nanti akan saya simulasikan semuanya. Kalau ke masjid, nanti lewatnya mana, rutenya mana, dan lain-lain. Oke, mungkin ini sudah ya, untuk urusan jumroh, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, insya Allah nanti menyesuaikan aja itu, di kotak itu, tabel itu, jam-jamnya juga itu sesuaikan aja kalau bisa. Nah kemudian kita ke Masjidil Haram Mas, digeser. Nah Masjidil Haram. Nah tolong di zoom, cukup segini. Oke, ini sofa, kemudian ini marwah. Kemarin ada berapa menara utama di Masjidil Haram? Lupa berarti ya. Ada 9 menara utama. Ada 9, sudah masuk pelajaran Masjidil Haram belum ya? Belum sampai. Baru Nabawi ya. Masya Allah, ini berarti memang materi waktunya kurang. Nah, ada 9 menara utama di Masjidil Haram. Yang 4 itu kembar, yang 1 menara sendirian. Ada yang 4 kembar. Maksudnya kembar itu gak mau jejer 2 gitu. Jejer 4. Berarti 4 kali 2 berapa? 8 ditambah 1, 9. Kira-kira kalau ada kasus 4 kembar, kemudian 1 sendirian, jenengan si dititeni sing 4 kembar apa sing 1 sendirian? Oke, berarti benar itu. Berarti sing jenengan titeni gak usah sing 4 kembar itu mana gak usah. Berarti yang dititeni adalah yang 1 sendirian. Berarti yang sendirian itu adalah sofa. Jadi jenengan nanti kalau melihat menarani kembar. Ada 1 ini yang sendirian ini. Pasti itu adalah sofa. Ada gambar Masjidil Haram Mas. Yang ininya, yang gambar fotonya. Kalau nyari di sini agak sulit gambarin jenengan nanti yang 1 Masjidil Haram atau di sini. Assalam Gate ini mungkin. Biar ngetahui menaranya sendirian itu kayak apa itu. Oh enggak kelihatan juga di sini. Jadi di sini ada menara sendirian ini Bu. Oh. Balik ke nah ini. Ini kelihatan menara sendirian. Ini gambar menara, ini bayangannya. Ini gambar menara, ini bayangannya. Nah menara ini sendirian. Menara ini sendirian. Begitu 1 melihat menara 1 berarti ini adalah sofa. Begitu melihat sofa lurusannya masuk pasti ketemu Hajar Aswad.
Sebelah kirinya Hajar Aswad rukun apa Bu? Rukun Yamani. Rukun Yamani keluar di sini ada satu menara kembar. Ini menaranya masih masih dibangun. Menara kembar itu adalah pintu utama. Namanya King Abdul Aziz. King Abdul Aziz. King Abdul Aziz. King Abdul Aziz terus diluruskan ke bawah Mas, lurus ketemu Misfalah. Apal saya, berarti kalau orang Misfalah kemungkinan besarnya adalah lewatnya dari pintu King Abdul Aziz. Begitu masuk ke Ka'bah langsung ketemu dengan rukun Yamani. Berarti tinggal belok kanan sedikit sudah mulai tawaf. Bismillah ya Allah Akbar. Jenengan masih butuh pembimbing napa mboten? Ini kalau masih butuh pembimbing ini berarti manasiknya kurang suwe. Karena saya ini mau mendidik pembimbing. Bukan untuk mendidik yang dibimbing. Saya mau mendidik pembimbing. Karena kalau jenengan pembimbing berarti jenengan pede narik temennya. Monggo kali kula mawon Bu, alon-alon, pokoknya dinikmati ibadahe. Itu. Jadi lurus nggih? Coba di zoom out lagi Mas. Jadi tetap posisinya begini, nanti tinggal zoom in sama zoom out gitu ya. Nih zoom out lagi. Oke. Jenengan Misfalah tadi sini toh Bu? Oke, ingat-ingat ya, tarik garis lurus. Sret. Berarti ke sini, sekitar sini. Zoom in Mas. Terus. Tangan saya di rukun apa ini? Rukun Yamani. Rukun Yamani. Jadi cukup belajar dengan Google selesai. Yang lainnya kita nanti kumpulkan dalil-dalil. Yang lainnya kita kumpulkan dengan dalil-dalil. Kayak gitu nggih? Rukun Yamani. Kemudian kalau di sini rukun Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah, di sini makam Ibrahim, di sini rukun Iraki. Ini Hijr, ini Talang, ini rukun Sam'i. Coba rukun Sam'i, kemudian di zoom out Mas. Terus zoom out terus. Oke, stop. Sampai di sini, nah ini daerah Jarwal ini. Jarwal Taisir. Siapa yang kemungkinan nanti ada maktabnya di Jarwal? Nah, kalau ada kemungkinan di Jarwal, maka kemungkinannya itu akan masuk dari rukun Syam'i. Wes enak ini. Ini tahun 2004 dulu nggak ada. Kalau sisa nanti naik bis Bu. Oke, sisa ini ya, sisa ya. Oke, sisa jenengan nanti nggak bisa jalan kaki karena jauh. Berarti naik bis sholawat namanya. Ada bis sholawat. Sisa Sulaimaniyah nanti akan masuk ke terminal yang ada di Marwah. Di sini, jadi sini muter masuk sini. Terminal sini. Bisa di zoom lagi Mas? Zoom. Nah ini terminalnya ini. Ini terminalnya di sini. Nah ini ya. Ini terminal sini di zoom out. Nah stop. Berarti dari terminal ini parkir. Jenengan akan jalan masuk sini. Sret. Masuk ke Marwah. Oke Marwah nggih. Begitu Marwah. Marwah ini sofa kan? Ini Marwah. Marwah jenengan masuk masjid. Terus zoom in lagi Mas. Sampai ke bawah. Ketemu rukun Iraki. Pinter. Rukun Iraki. Jadi kalau nanti jenengan di Aziziyah berarti ke terminal yang ada di Sofa. Kalau dari Aziziyah ke Sofa berarti langsung rukun Hajar Aswad. Kalau dari sisa Sulaimaniyah nanti naik bis, turunnya di parkiran yang ada di Marwah, ketemunya nanti rukun Iraki. Yang daerah Jawar Taisir, Hafair, ada yang Hafair? Biasanya Hafair banyak Indonesia itu. Hafair, maka dia akan masuk lewat nanti rukun Sam'i.
Misfalah pintu King Abdul Aziz ketemunya dengan Yaman. Ini harusnya udah jelas ini. Jenengan ke rumah ini coba nanti jelaskan kepada anaknya, jelaskan kepada dulur-dulure, ini loh. Masjidil Haram ini. Sambil belajar. Sambil belajar gitu nggih. Jadi saya berharap ini walaupun saya itu cuman ilmu-ilmu dari sini, tapi jenengan harus yakin bahwa jenengan bisa jalan sendiri. Tawafnya jalan sendiri. Monggo silakan ada pertanyaan. Oh, berarti balik lagi ke sana nggih. Balik lagi pelajaran umroh. Balik lagi pelajaran umroh. Umroh ada 5. 1, ikhram dari mikot. Kalau jenengan gelombang kedua kan ini. Gelombang kedua berarti mikotnya di Ya'lam-lam, di atas pesawat. Berarti jenengan nanti mikot dalam? Sholatnya di atas pesawat. Wudunya di atas pesawat. Cara wudu nanti videonya di-share Mas ya. Videonya udah jadi. Cara wudunya di atas seperti apa? Ada di atas pesawat. Nah itu nanti sudah ikhram. Karena kita kalau sampai ikhram itu belum batas mikot itu belum ikhram, karena ikhram itu rukun Bu. Maka nggak sah, kafarotnya itu harus balik ke mikot lagi, nyembelih kambing, ikhram ulangi dari awal. Gitu ya? Iya. Iya, nanti akan ada pengumuman dari pilotnya. Oh, sebelum. Bahkan 30 menit sebelum masuk di Ya'lam-lam itu sudah disampaikan pengumuman. Ini akan kita 30 menit lagi akan masuk di mikot, di Ya'lam-lam. Nah, yang mau ke belakang, mau perbaiki wudhu dan lain ini sudah disiapkan. Begitu nanti sampai di situ pilotnya udah di atasnya Ya'lam-lam, kita sudah di atas Ya'lam-lam. Silahkan niat untuk umroh. Ya? Ya enggak, belajar langsung. Persis seperti kalau jenengan dari Madinah kemudian ke Mekah pakai kereta cepat. Kan sekarang ada umroh yang pakai kereta cepat Bu. Jadi dari Madinah ke ini enggak pakai bis. Nah kalau pakai bis kita bisa mampir di Zulhulaifah atau Bil'ari. Tapi kalau naik kereta cepat enggak. Kalau naik kereta cepat itu kita sudah siap-siap sebelumnya, nah ketika masuk situ kita sampaikan. Mungkin sementara demikian dulu. Nanti pertanyaannya tadi mikot dari ikhram dari mikot, kemudian talbiyah sampai ketemu Ka'bah, setelah ketemu Ka'bah baru tawaf. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah tawaf. Gitu nggih? Mungkin demikian kita cukupkan. Nah untuk Sabtu besok, karena persiapan akreditasi klinik, kayaknya nanti Sabtu besok tanggal berapa Mas ya? 4. Tanggal 3 nggih. Tanggal 3. Berarti mungkin nanti Sabtu berikutnya tanggal 10. Berangkatnya tanggal berapa? Oh 11 ya. 11. 11 pagi, Masya Allah. Ya nanti kita coba cari harinya. Nanti kalau bisa nanti masih kita praktek 1. Sebenarnya ada 1 kali praktek. Ini agak lama. Mungkin ada waktu agak lama nanti kita coba cari harinya gitu ya. Tapi sebelum tanggal 10 ya. Sebelum tanggal 10 nanti kita carikan. Apakah kalau di hari Minggu gitu, enggak apa-apa. Boleh nggak di hari Minggu gitu ya. Nah di hari Minggu nanti yang bapak-bapak juga bawa ikhramnya biar nanti. Kalau nggak ada saya punya ikhram setumpuk kok nanti gampang. Ikhramnya nanti dari kita, saya ikhramnya banyak itu di rumah. Nanti kita praktek sekalian. Mungkin demikian, berarti tinggal 1 pertemuan nanti. 1 pertemuan kita manfaatkan dan nanti mungkin ada
dokumentasi gitu, biar nanti videonya juga bisa dipotong-potong, di-share, biar tidak terlalu banyak makan kuota. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.